Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Alfiyah Ibnu Malik, dan kita masih di pembahasan ta'adil fi'li wa luzumuhu, fi'il muta'addi dan lazim ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bait yang berikutnya, yaitu bait ke-272 ya, wa addi laziman biharfi jarrin wa in hudif fan nasbu lil munjarri ya, naqlan wa fi anna wa an yattaridu ma'a amni labsin ka'ajibtu an yadu ya. Wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan man zarakum nasjal yaman. Wa yalzamul aslu li mujibin ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura. Wa hadfa fadlatin ajiz in lam yadur ka hadfi ma siqa jawaban aw husir. Wa yuhdhafun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama ya. Bait yang ke-272. Wa adi laziman biharfi jarin wa in hudhif nasfan nasbu lil munjarri. Dan muta'adikan yang lazim itu dengan huruf jar ya, dan jika dibuang huruf jar itu maka dia mansub oleh sebab yang memajrurkan tersebut. Ya, naklan ya, yang dinukil ya, fi anna wa an yatorin ma'a amni labsin ka'ajibtu an yadu. Ya, mari kita lihat ya penjelasannya langsung dari syarah Ibnu Aqil. Taqaddama anna al-fi'lal muta'addiya yasilu ila maf'ulihi binafsihi. Telah terdahulu bahwa fi'il muta'addi itu bisa sampai kepada maf'ul bihnya dengan dirinya sendiri ya, tanpa memerlukan yang lain karena fi'ilnya sudah muta'addi. Wa dzakara huna anna al-fi'la lazima yasilu ila maf'ulihi biharfi jarrin. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa fi'il lazim bisa sampai kepada maf'ul bihnya ya dengan huruf jar ya. Karena memang dia lazim tidak bisa secara langsung ya sampai kepada maf'ul bihnya, sehingga dia perlu bantuan huruf jar ya. Atau diantara yang lazim itu kan ada sama sekali yang tidak sampai kepada maf'ul bih, tidak sama sekali tidak membutuhkan objek. Nahu contoh marartu bi Zaidin. Nah, kata marartu saya lewat itu adalah lazim. Ya, lewat. Nah, ketika kita ingin memuta'adikannya, membuat dia butuh kepada objek. Ya, misalnya melewat ya, kalau jadi muta'adi yang butuh objek berarti terjemahnya melewati ya. Nah, untuk bisa membuat dia muta'adi, kita tambahkan di sini huruf ba ya, huruf jar. Bi Zaidin, marartu bi Zaidin. Ya, artinya saya melewati Zaid. Ya, tidak boleh marartu Zaidan. Ya, tanpa adanya huruf jar. Yang Zaidannya menjadi maf'ul bih, tidak boleh. Nah, tetapi terkadang mbaknya dibuang
Ya, wa qad yuhdafu harful jarri fayasiru ila maf'ulihi binafsihi ya. Ya, kadang-kadang huruf jarnya dibuang dan dia sampai kepada maf'ulnya dengan dirinya sendiri. Nahu contoh marartu Zaidan. Saya melewati Zaid. Ya, huruf ba-nya dibuang. Ya, tetapi dia mansubnya itu bukan maf'ul bi. Tidak boleh kita katakan maratu Zaidan, Zaidan maf'ul bi mansub walamatun nasbihi fathah. Tidak. Ya, tetapi dia mansubnya itu disebut mansub linaz'il khafidi. Mansub karena huruf jarnya dibuang, karena yang memajrurkannya dibuang. Ya, karena maratu ini lazim, butuh kepada huruf jar untuk memuta'adikan. Qala syairu ya sebagaimana perkataan yang dikatakan oleh seorang penyair, tamurruna diyara walam ta'uju kalamukum alayya idan haramu. Ya, kalian melewati tamuruna diyaro. Ini ada pada kata tamuruna diyaro. Kalian melewati ini maro yamuru lewat. Nah, ini diaronya langsung mansub. Ya, nah mansub ini tidak dikatakan maf'ul bi. Mansubnya karena maf'ul bi tidak. Tapi karena huruf jarnya dibuang. Karena asalnya tamuruna bid diyari. Ayat tamuruna bid diyari. Ada huruf ba-nya. Jadi huruf ma-nya dibuang ya sehingga dia mansub. Ya, kalian melewati rumah-rumah ya maksudnya rumah orang yang dicintai ya. Walam ta'uju dan kalian tidak condong ya tidak mampir dulu ya kalamukum alayya idzan haramun. Kalau begitu ya tidak boleh kalian atau haram berbicara dengan kalian. Wa madhabul jumhuri annahu la yanqasu hadfu harfi jarri ma'a ghairi anna wa an bal yuktasaru fihi 'ala samai. Madhab mayoritas para ulama ya, para ulama nahu bahwa tidak boleh apa namanya? Ini ada kesalahan tulis ya. Ini cetakannya kurang bagus ini. Jadi layan kosu ini bukan pakai short ya, tetapi pakai sin. Ya, ini ada kesalahan dalam penulisan ya, banyak kesalahan tulis ini. Jadi mazhab mayoritas ulama layan kosu pakai sin bukan pakai short itu tidak dikiaskan. Ya, membuang huruf jar ya bersama dengan anak dan selain yang bersambung dengan ana dan an. Baliuk tasoro fihi ala samai ya, tetapi ya dia terbatas kepada apa yang terdengar saja dari orang Arab. Wa dhahaba Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi ya wa huwa al-Akhfash as-Saghir ya. Itu Abul Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi yaitu Akhfash as-Saghir berpendapat ila annahu yajujul hadfu ma'a ghairihi ma kiasan. Ya, boleh dibuang huruf jar itu bersama selain yang terdapat anna atau an itu yang secara kias bisa dikiaskan, dianalogikan. Bisyarti ta'ayunil harfi dengan syarat hurufnya itu sudah diketahui ya, sudah tertentu. Wa makanil hadfi dan juga sudah diketahui tempat ya huruf yang dibuangnya ada di mana. Nahu baraitul qalama bisikini ya. Misalnya baraitu al qalama ya bisikini ya. Saya meruncingkan ya pulpen dengan pena dengan pisau. Fayajuju indahu hadful ba'i boleh ya bersamanya dibuang baknya fatakul baraitul qalama sikina. Ya, bisikini itu dibuang baknya menjadi sikina ya.
Fa ilam yata'ayyan al-harfu lam yajuz al-hadfu. Ya, apabila hurufnya tidak tidak tertentu, ya tidak boleh dibuang, ya tidak diketahui. Nahu contoh ragibtu fi zaidin fala juz hadfu fi li'annahu la yudra hina idzin hal taqdiru ragibtu an zaidin au fi zaidin. Ya, karena di sini huruf jarnya bisa berkemungkinan lebih dari satu, ya. Jadi kalau ragibtu fi zaidin, kalau fi-nya dibuang karena kata ragibtu itu bisa bersambung ke huruf jar fi, bisa juga ke an. Ya, kalau dibuang dia tidak diketahui yang mana, ya asalnya itu apakah an atau fi, dan maknanya itu kan justru bertolak belakang, ya. Ragibtu an zaidin artinya saya membenci gitu, kalau ragibtu fi saya menyukai gitu, ya. Mencintai, jadi bertolak belakang ketika an huruf jarnya ini dibuang, sehingga dia tidak tahu kalau dibuang ini, yang dibuangnya itu apakah fi atau an, ya. Jadi takdirnya itu apakah ragibtu an zaidin atau ragibtu fi zaidin. Wa kadzalika illam yata'ayyan maka nul hadfi lam yajuz. Begitu pula kalau tempat dibuangnya itu tidak diketahui, ya yang dibuangnya itu yang mana, sebelah mana huruf jar dibuangnya itu. Tidak boleh. Nahu ikhtartul qauma min bani tamimin. Ya, saya telah memilih kaum dari Bani Tamim. Fala yajuzul hadfu, maka tidak boleh ya dibuang. Fala taqulu ikhtartul qauma Bani Tamimin. Ya, tidak boleh kamu mengatakan ikhtartul qauma min Bani Tamimin. Idla yudra halil aslu ikhtartul qauma min Bani Tamimin au ikhtartu minal qaumi Bani Tamimin. Ya, itu karena tidak diketahui asalnya itu di huruf jarnya terletaknya sebelah mana, apakah sebelum al-qaum atau sebelum Bani Tamim ketika huruf jarnya itu dibuang gitu. Dan ini maknanya tentu berbeda, ya. Ihtatul qauma min Bani Tamim, apakah minnya itu sebelum Bani Tamim, saya memilih kaum dari Bani Tamim, memilih satu kaum dari Bani Tamim, atau ihtartu minal qauma Bani Tamim, ya, atau saya memilih Bani Tamim dari suatu kaum. Maknanya beda. Ya, atau memilih dari suatu kaum, memilih Bani Tamim kalau yang kedua. Kalau yang pertama memilih kaum. Nah, jadi yang dibuangnya itu minnya itu ada di sebelah mana? Ini berkemungkinan ada di dua tempat. Nah, sehingga karena menimbulkan kayak kerancuan, ya, dalam pemahaman, ya, maka tidak boleh dibuang, ya. Wa amma anna wa an fayajuju hadfu harfil jari ma'ahuma kiasan mutoridan. Ya, adapun dengan anna dan an, ya, maka boleh ya dibuang huruf jarnya, ya, bersamaan dengan anna dan an itu sebagai kias yang bisa diberlakukan kepada yang lainnya, kiasan mutoridan, ya, yang bisa diterapkan kepada semuanya, yang pokoknya yang ada an dan atau anna. Tapi syaratnya bisyarti amnil labsi, ya, dengan syarat aman dari kesalahpahaman, ya, kerancuan. Ya, tadi yang di dalam bait, ya, wa in hudifan nasbu lil munjari, ya, naklan, ya. Itu jika huruf jarnya ini dibuang maka dia mansub karena oleh yang memajrurkan itu, ya, yang dibuang.
Ya, mansub linazil khafidi ya, disebutnya linazil khafidi ya. Nah, kalau ada anna dan an ya setelah huruf jarnya itu ya, setelah huruf jarnya itu ada anna atau an, maka dia boleh dibuang menurut mayoritas para ulama nahu, berlaku kepada semua kata ya. Kaqaulika ajibtu an yadu ya. Sebagaimana di dalam baitnya ya naklan wa fi anna wa an yattaridu ma'amni labsin ka'ajibtu an yadu ya. Jadi Ibnu Malik memberi contoh ajibtu an yadu ya. Itu saya kagum ya kalian, an yadu itu artinya yu'tul diyah ya, memberi diat, membayar diat, tebusan ya. Nah, di sini ada an yadu. Ajibtu an yadu ya. Wal aslu ajibtu min an yadu. Asalnya itu ajibtu karena setelah ajibtu itu saya kagum, ini membutuhkan huruf jar untuk memuta'adikan. Maka harusnya ada min. Nah, tetapi apa namanya? Dibuang huruf jarnya itu, minnya itu menjadi ajibtu an yadu ya. Asalnya ajibtu min an yadu. Ai min an yu'tul diyata ya. Dari mereka membayar diat. Wa misalu dzalika ma'ana bi tasdid ya, seperti itu juga kalau bersama dengan anna yang ada tasdidnya, ajibtu min annaka qaimun. Ya, itu saya kagum dari bahwa kamu berdiri. Fayajuju hadfu min, boleh membuang min fatakulu, maka kamu katakan ajibtu annaka qaimun. Jadi minnya dibuang. Ya, ajibtu annaka qaimun. Asalnya ajibtu min annaka qaimun. Karena ajibtu itu dia memuta'adikan ya, harus ditambah dengan min. Ketika tidak ada, oh berarti dibuang. Ya, dan dia harus ditakdirkan ada ya secara asal. Ya. Fa'in hasala lamsuna, tetapi kalau terjadi kerancuan ya, ada bisa menimbulkan kesalahpahaman makna ya, maka tidak boleh ya, lam yajuzil halfu, tidak boleh dibuang ya. Nahu ragibtu fi antakuma. Nah, ini yang tadi ya sampai sama dengan yang sebelumnya dibahas, yaitu kata ragibtu itu dia ditambah huruf jar yang muta'adikannya itu bisa oleh fi, bisa juga oleh an. Ragibtu fi antakuma. Ya, kalau ragibtu fi artinya saya suka kamu berdiri. Au ragibtu fi annaka qaimun ya. Ini bersambung dengan anak, saya suka bahwa kamu berdiri. Fala yajuzu hadfu fil ihtimali an yakuna al mahdhufu an fa yahzuru labsu. Ya, maka tidak boleh membuang fi ya huruf jar ini. Kenapa? Karena kalau dibuang ya berkemungkinan juga yang dibuangnya itu an. Bisa jadi yang dibuangnya an. Karena kalau dibuang kan menjadi ada dua kemungkinan, sehingga disitulah terletak labsun ya, kerancuan ya, ketidakjelasan. Ya, ketika dibuang rogibtu antakum, apakah itu asalnya rogibtu fi antakum ataukah rogibtu an antakum? Begitu. Rogibtu annaka qaim, apakah asalnya rogibtu fi annaka qaim atau rogibtu an annaka qaim? Jadi menjadi tidak jelas dan maknanya bertolak belakang begitu ya. Waqtalafa fi mahali anna wa an indah fi harfil jarri fa dhahabal akhfasu ila annahuma fi mahalli jarrin wa dhahabal kisai ila annahuma fi mahalli nasbin wa dhahaba sibawai ila tajwidi al wajhain. Waktu lifa ya, ini dimajukan waktu lifa fi. Jadi perselisihan tentang kedudukan anna dan anna itu ya ketika huruf jarnya dibuang. Apakah dia fi mahali jarin? Ya, ini menurut Akhfash berpendapat dia fi mahali jarin.
Ya, bimahali jarin oleh huruf jar yang dibuang. Ataukah fi mahali nasbin. Nah, Al-Kisai berpendapat bahwa dia fi mahali nasbin. Ya, sedangkan Sibawe berpendapat boleh kedua-duanya. Hasilnya annal fi'lal lazim yasilu ilal maf'uli biharfi jar, bahwa fi'il lazim itu sampai kepada maf'ul binya dengan huruf jar, summa in kanal majruru ghairu anna wa an lam yajuz hadfu harfil jarri illa sama'an. Ya, kemudian ya apabila yang dimajrurkannya, artinya yang terletak setelah huruf jarnya itu selain anna dan an, maka tidak boleh dibuang huruf jarnya kecuali yang didengar saja dari orang Arab. Wa in kana anna wa an jaza dzalika qiyasan inda amri labsi. Dan jika yang dimajrurkan atau yang terletak setelah huruf jar itu anna dan an, maka boleh dia dibuang secara qiyas, artinya bisa diberlakukan kepada setiap kata. Ya syaratnya ketika ya aman dari kerancuan, wahada huwa sahih, inilah yang sahih. Kemudian kita lanjut ke bait berikutnya. Wal aslu sabku fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Ya, secara asal ya itu mendahulukan fa'il secara makna. Ya maksudnya kalau ada dua maf'ul bih, ya ada dua maf'ul bih. Nah, itu yang didahulukannya itu maf'ul bih yang bermakna fa'ilnya. Walaupun dia bukan fa'il secara kedudukan, tapi bermakna fa'ilnya yang didahulukan itu, ya. Gitu. Seperti kata man dalam contoh albisan man zarokum nasjal yaman. Pakaikanlah kepada orang yang mengunjungimu, ya yaitu pakaian orang Yaman. Nasjal Yaman. Nah ini kan maf'ul bihnya ada dua, man yang pertama, yang kedua nasja. Nah dua maf'ul bih ini mana yang didahulukan? Yaitu yang bermakna fa'il, yaitu man di sini bermakna fa'il, artinya dia yang memakai, gitu kan? Begitu. Idza ta'adal fi'lu ila maf'ulain asani minhuma laisa khabaran fil asli. Apabila ya fi'il itu memuta'adikan kepada dua fi'il, ya, yang kedua darinya bukan khobar secara asal. Nah, ini. Karena yang memansubkan dua maf'ul bih itu kan ada yang asalnya mubtada khobar, ada yang tidak. Ya, gitu. Nah, ini pembahasannya adalah pada yang asalnya bukan mubtada khobar. Fal aslu secara asal takdimu ma huwa fa'ilun fil makna, mendahulukan yang merupakan fa'il secara maknanya. Nah, contoh atau itu Zaidan dirhaman, saya telah memberi Zaid dirham, 1 dirham. Fal aslu takdimu Zaid, secara asal mendahulukan Zaid ala dirham, ya, daripada dirham, li'annahu fa'ilun fil makna, karena dia adalah fa'il secara makna, karena Zaid yang diberi, ya gitu ya, atau yang menerima dirham, jadi dia fa'il secara makna, ya, bukan secara kedudukan. Li'annahu al-akhid, ya, karena dia yang mengambil, yang menerima lidirhami. Wa kadza kasautu Zaidan jubah. Begitu juga pada contoh saya memakaikan Zaid jubah. Zaid didahulukan daripada jubatan, tidak kasautu jubatan Zaidan, tapi Zaidan jubatan. Wa albisan manzarakum nasjal Yaman. Nah itu jadi contoh yang ada di dalam bait, ya, pakaikan orang yang mengunjungimu ya nasjal Yaman, ya, pakaian Yaman. Faman dan man, ya maka man maf'ul awal, dia maf'ul awal, nasja maf'ul tsani. Wa aslu taqdimu man ala nasjil yaman li'annahu labis, mendahulukan man daripada nasjil yaman karena man itulah yang memakai pakaian itu. Wa yajuzu taqdimu ma laisa fa'ilan bil makna lakinnahu khilaful asli. Tapi boleh juga mendahulukan yang bukan fa'ilnya, ya. Tapi kalau mendahulukan yang selain fa'ilnya berarti itu menyalahi asal. Ya, jadi memang tidak wajib, ya. Jadi boleh misalnya atau itu Zaidan dirhaman menjadi atau itu dirhaman Zaidan. Boleh saja, cuman menyalahi asal. Begitu. Bait berikutnya, wa yalzamul aslu li mujibin ara wa tarku dzakal asli hatman qad yura. Nah, ini masih melanjutkan pembahasannya. Kadang-kadang menjadi ada dalam kondisi wajib, ya. Kalau yang sebelumnya bisa saja, ya.
Nah, wajib secara asal limujibin aro ya, karena ada yang mengharuskan. Ya, kita lihat langsung penjelasannya. Ayal zamul aslu wa huwa taqdimul fa'il fil ma'na. Nah, sekarang adalah pada kondisi wajib didahulukan fa'ilnya, yaitu dia wajib secara asalnya. Idza tara'a ma yujibu dzalik. Ya. Ketika ada yang muncul apabila muncul yang mewajibkan hal itu. Wa huwa khauful labsi ya, yaitu dikhawatirkan terjadi kerancuan ya, kesalahpahaman yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Nahu atau itu Zaidan Amron. Saya telah memberikan Zaid kepada Amr. Fayajibu takdimul ahid minhuma. Enggak, saya telah memberikan kepada Amr kepada Zaid. Ya, mendahulukan Zaid karena dia yang mengambilnya, dia yang mengambil Amr, fa'il sebagai fa'il. Ya, wala yajuz taqdimu ghairihi, tidak boleh mendahulukan yang lainnya li ajli labsi karena bisa menimbulkan kerancuan ya, kesalahpahaman id yahtamilu an yakuna huwa fa'il, karena berkemungkinan dia menjadi fa'il. Jadi kalau yang kita maksud adalah Zaid yang mengambil Amr, jadi kita memberikan Amr kepada Zaid. Ya, Amrnya itu yang kita berikan kepada Zaid. Nah, Zaidnya itu kan yang mengambil, maka dia fa'il, pelaku. Maka kita harus mendahulukan Zaidnya. Atau itu Zaidan Amron. Saya memberikan Amr kepada Zaid, maknanya itu. Jangan dibalik, jangan mengatakan atau itu Amron Zaidan. Kalau yang kita maksud bahwa Zaid yang mengambilnya. Gitu. Karena bisa berkemungkinan makna yang lain, yaitu bahwa kalau dibalik Zaid atau itu Amron Zaidan, berarti Amrnya yang menjadi yang mengambilnya, ya, yang diberikannya menjadi Zaid kepada Amr, begitu. Jadi di situ terjadi labas ya, kalau dibalik ya, sehingga harus didahulukan yang yang bermakna fa'il. Wa qad yajibu taqdim. Nah, ini sebaliknya. Ya, watar kuda kal asli hatman qad yura. Ini di bait yang berikutnya. Ya, watar kudaka meninggalkan hal itu artinya menyalahi asal ya. Ya, yang bukan fa'il secara makna, hatman wajib qad yura, kadang ya, kadang dilihat sebagai satu kewajiban. Wa ta'khiru ma huwa fa'ilun fil makna, dan mengakhirkan yang menjadi fa'il dalam maknanya, misalnya atau itu dirham sahibahu. Saya memberikan dirham kepada pemiliknya. Fala yajuzu taqdimu sahibihi wa in kana fa'ilan fil makna. Ya, tidak boleh ya mendahulukan sahibahu, dia sebagai fa'il dalam makna. Ya, fala taqul atau itu sahibahu dirham. Tidak boleh. Kenapa? Li alla yauda domir ala mutaakhirin lafdhon wa rutbatan wa huwa mumtani'. Ya, supaya domirnya tidak kembali ke depan, tidak kembali kepada yang ada di akhir secara lafaz dan secara urutan, dan itu tidak boleh. Kenapa ya ini harus diakhirkan yang bermakna fa'ilnya? Karena ada domir. Yang namanya domir ya itu kembali ke sebelumnya, tidak mungkin kembali ke depan ya, ke setelahnya. Sehingga maka harus diakhirkan yang menjadi, karena ada hu itu. Jadi atau itu dirhama, dirhama ini salah nulis lagi. Atau itu dirhama sohibahu. Hu-nya kembali ke dirham, pemilik dirham. Tidak boleh atau itu sohibahu dirhama. Karena kalau dirhamanya diakhirkan, hu-nya ini kembali kemana? Sebelumnya ini menjadi tidak ada, dan tidak boleh dia kembali ke depan, ya, ke setelahnya. Begitu. Sehingga dalam kondisi seperti ini ada domirnya yang kembali itu, maka ya, dia harus menyalahi asal, ya, yaitu yang bermakna fa'ilnya diakhirkan. Bait berikutnya, wa hadfu fadlatin ajid illam yadur ka hadfi ma sabaqa jawaban au husir. Membuang fadlah. Nah, ini fadlah ya, istilah fadlah. Adalah itu khilaful umdah.
Nah, ini di dalam buku saya ya, metode teori kunci, diantaranya memperjelas tentang fadlah dan umdah ini. Umdah itu adalah kalimat pokok ya, dalam satu kalimat yang pokoknya. Kalau tidak ada yang pokok itu tidak sempurna ya kalimat tersebut. Kalau fadlah itu hanya pelengkap saja. Fadlah itu yang selain umdah gitu ya. Umdah ma la yustagna anhu. Ya, nah, umdah itu yang apa namanya tidak bisa suatu kalimat itu tanpa dia. Ya, artinya kalau dia tidak ada, kalimatnya jadi tidak sempurna. Seperti fa'il. Fa'il harus ada ya kalau fi'ilnya ma'lum. Fadlah ma yumkinul istighna anhu kal maf'uli bihi. Nah, sedangkan fadlah ya mungkin saja satu kalimat itu tidak membutuhkan dia ya. Artinya ketika dia dihilangkan masih sempurna kalimatnya itu karena pelengkap saja. Fa yajuzu hadful fadlati illam yadur. Boleh membuang fadlah kalau tidak memadorotkan. Ya, kaqaulika darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Darabtu bihadfil maf'ul bi. Dibuang maf'ul bi-nya tidak mengapa. Darabtu saja karena itu sudah fa'il dan fa'il itu sudah umdah. Ya, fi'il dan fa'il. Wa kaqaulika fi ataitu Zaidan dirhaman. Saya memberikan Zaid dirham satu dirham kepada Zaid atau itu saja. Dibuang Zaidan dan dirhamannya. Minhu qaulu ta'ala di antaranya firman Allah Ta'ala, "Famma man a'ta wa taqa." Ya, maka barang siapa yang memberi atau di situ dibuang memberi apa? Kepada siapa dibuang? Wa taqa ya, takut bertakwa kepada siapa dibuang? Wa itu Zaidan ya. Wa minhu qaulu ta'ala la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, maka kelak Tuhanmu akan memberimu apa tidak dibuang? Apa tidak disebutkan, dibuang. Fatardo lalu kamu ridho. Wa itu dirhaman. Wakila minhu qaulu ta'ala ya di antaranya dikatakan di antaranya firman Allah Ta'ala hatta yu'tul jizyata sampai mereka memberikan jizyah. Ya, at-takdir asalnya wallahu alam hatta yu'tukum sampai mereka memberikan kepada kalian. Jadi kumnya dibuang. Memberinya jizyah tapi kepada siapa? Maf'ul keduanya dibuang. Atau maf'ul pertamanya. Faindor, nah tetapi kalau dibuangnya fadlah itu bisa memadorotkan, ya bisa menimbulkan ketidakjelasan makna, ya lam yajuj hadfuha tidak boleh dibuang. Kama idza waqa'al maf'ulu bihi fi jawabi soalin. Sebagaimana kalau maf'ul bihi itu ya dia akan fadlah ya terletak menjadi jawaban dari satu pertanyaan nahu an yuqal ya seperti dikatakan man darabta siapa yang memukulmu itu yang ditanya siapa yang memukul fakataqulu maka kamu katakan darabtu Zaidan saya memukul Zaid aw waqa'a mahsuron atau dia terletak menjadi mahsur ya yang dihususkan ya ma darabtu illa Zaidan saya tidak memukul kecuali Zaid dikecualikan, dikhususkan Zaid. Nah, ini namanya mahsur. Ya, fala yajuju halfu Zaidan fil maudi'ain. Ya, tidak boleh membuang Zaid pada dua tempat di atas ya, terletak sebagai jawaban atau sebagai mahsur, idla yahsul fil awali jawab. Karena kalau dibuang pada yang pertama yang berupa jawaban itu, maka tidak diketahui kan yang ditanyakan itu hal yang ditanyakannya. Kalau dikatakan man dorobta, dorobtu tidak disebut padahal itu yang ditanya. Gitu ya. Yang diinginkan oleh penanya adalah jawabannya ya zaidannya itu yang diketahui. Maka tidak boleh dibuang. Ya wayam kal kalamu fi sanidalan ala nafyi darbi mutlaqan. Nah, kalau maf'ul bi yang berupa fadlah dalam posisi dia mahsur, ya kalau dibuang maka pembicaraannya, perkataannya itu akan menunjukkan menafikan memukul secara mutlak ketika ma darabtu ya atau ma darabtu illa tidak disebutkan itu menunjukkan bahwa aku tidak memukul sama sekali. Tidak ada yang dikhususkan, tidak ada yang dikecualikan. Wal maksud nafyu min ghairi Zaid. Padahal yang dimaksud oleh pembicara adalah menafikan selain Zaid. Kalau Zaid iya dipukul, yang lain tidak.
fala yufhamul maqsudu inda hadfihi. Kalau dibuang justru tidak bisa dipahami maknanya, maksudnya. Gitu. Jadi dalam kondisi seperti ini yang berupa fadlah seperti maf'ul bi itu tidak boleh dibuang karena memang itulah yang dimaksud. Ya, baik dia sebagai jawaban dari pertanyaan ya ataupun ya dia posisinya sebagai mahsur ya. Nah, kemudian satu bait lagi mudah-mudahan kita bisa selesaikan fi'il muta'addi dan lazim. Wa yuhdafun nasibuha in ulima wa qad yakunu hadfuhu multazama. Ya ya juju hadfun nasibil fadlah. Tadi dalam bait tadi ya wahadfu fadlatin ajis ya. Dibuang fadlahnya boleh ya in lam yadur kalau tidak memudaratkan kahadfi masiko. Nah, kalau memudaratkan seperti membuang masiko jawaban au husir. Sebagai jawaban dari pertanyaan atau husir ya mahsur menjadi yang dihususkan atau yang dikecualikan. Nah, bait berikutnya yang memansubkannya boleh dibuang ya ketika diketahui. Jadi disebutkan maf'ul bihnya saja misalnya sedangkan fi'il fa'ilnya dibuang. Itu boleh kalau diketahui. Nah, tetapi terkadang wajib bukan hanya boleh. Wajib dibuang yang apa namanya amil dari mansubnya itu ya. Nah, itu nah, boleh dibuang yang memansubkan fadlah ketika memang ada petunjuk seperti man dorobta fatakul zaidan. Jadi dorobtunya dibuang, boleh. Karena sudah diketahui dari pertanyaan. Ketika dorobta, oh berarti memang dorobtu zaidan. Dorobtunya dibuang. Kamu katakan zaidan saja, maf'ul bihnya saja. Ya atakdir dorobtu zaidan. Fahudifat dorobtu. Uli dilalah maqablahu alaihi. Karena sebelumnya sudah menunjukkan dari pertanyaan itu. Wahadal hatu jais, boleh. Waqad yakunu wajibana. Terkadang wajib kama taqaddam fi babil istighol sebagaimana yang telah terdahulu pembahasannya dulu dalam bab istighol ya nahu zaidan darabtuhu. Nah, jadi apa namanya darabtu fiil darabtu di depan itu sibuk dengan domir. Tidak mungkin zaidan adalah maf'ul bih dari darabtu yang disebutkan. Karena darabtunya sudah memansubkan domir. Nah, sehingga asalnya itu Zaidan itu maf'ul bih mansub oleh fiil yang dibuang yaitu dorobtu Zaidan dorobtuhu asalnya begitu. Zaidannya maf'ul bih dari fiil yang dibuang. Fiil yang dibuang itu ya ditunjuki oleh fiil yang sebelumnya itu dorobtu sehingga sama. Itu dorobtu Zaidan dorobtu. Fahudifa dorobtu. Dorobtu yang pertama dihilangkan. Wujuban wajib karena kalau diulang menjadi dorob itu menjadi ada dua ya berlebihan gitu. Dorob tu Zaidan, dorob tu tidak enak gitu. Begitu. Sehingga dia wajib dibuang kama taqaddam ya. Seperti itu wallahu a'lam. Baik, ikhwas sekalian, alhamdulillah kita menyelesaikan fi'il tadi dan lazim. Barangkali kalau ada yang tanyakan dari pembahasan tadi ya ada 2 menit, silakan. Ustaz, Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Itu berarti kalau ada penjelasan sebelumnya itu bisa dibuang jadi kalimat sebelum jauh gitu bisa Ya, ya. maksudnya jelas gitu Ustaz ya. Ya, Berarti tinggal maf'ul bihnya saja ya. Ya. Asalkan ada jelas kalimat sebelumnya kan dari pertanyaan. Iya. Betul. Ya, man dorobta itu ada kan kata fi'il dorobtanya diketahui kan dari pertanyaan. Iya. Lalu kita jawab Zaidan saja. Nah, ketika Ya, disebut ya. Zaidan saja artinya ada fi'il yang dari pertanyaan tadi yang kita buang itu dorobtu. Asalnya dorobtu Zaidan. Walaupun Gitu, Pak, ya. udah di selain kalimat agak panjang bisa aja dilihat situ saja. Jauh-jauh. Yang penting syaratnya bisa diketahui. Fi'il Diketahui ya, sebelumnya ya. ulima kan di sini dikatakan wad pun nasibuha ulima. Oh ya, ini ada dalam bait itu nasibuha. Nasibuha itu nasim kan mudhof. Ya, lalu Ya. hanya mudhof ilaih. Nah, kenapa mudhofnya ada alif lam? Nah, nanti akan dibahas dalam pembahasan mudhof ilaih bahwa boleh dalam kondisi tertentu boleh mudhof itu ada alif lamnya. Ya, di antaranya ketika dia berupa sifat ya isim fa'il, isim maf'ul ya sifat musyabahah nanti dalam pembahasan mudhof ilaih insyaallah.
Demikian ikhwan sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat terus menambah ilmu kita ya bahasa Arab ini dalam rangka untuk memahami ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.